Mas, nanti kalau ketemu masyarakat jangan hanya ngomong soal APBDes, jangan hanya ngomong soal administrasi desa. Tapi hari ini yang sedang dibutuhkan itu adalah revisi. Karena 10 tahun undang-undang desa itu perlu ada revisi. Pendamping desa duwe sejarah profesi tukang kutut, silaturahmi duduk udut-udutan tapi sambil dongengan kepentingan desa. Ini yang yang terhormat Bapak Dr. Kades Haji Wanandang Wadaya MSI yang dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Wonosobo, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Permasdas Kabupaten Wonosobo, Ibu Dr. Kadahan Harti MM. Sudah tahu Ibu, terima kasih telah Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'an nai adama bilhaq in
قربانا فتوبوا إلى صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه bisa berkumpul di acara halal bihalal dan rapor yang diadakan di akhir April ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, dan mohon maaf jika kami menyelenggarakan, kami mengaturkan minum dan makannya kurang pun kami juga minta maaf. Dan selanjutnya tujuan kami melaksanakan dari rutinitas setiap bulan rapat terkait pendamping desa, kita membahas terkait dengan progres pendampingan desa, Pak. Dan kami mohon nanti mungkin minta arahannya terkait dengan pendamping desa ini, kesediaannya Bapak, dan mungkin itu yang bisa saya. Mas Rianto, jangan lupa Mas. Bener. Mas Rianto.
jumlah pedagang yang pasar saya akan karena tadi pertanyaan itu kan dampingi semuanya yang berakal dan tidak berakal dampingi, ya kan? Yang bernyawa dan tidak bernyawa didampingi, ya kan? Berat berarti. Jadi kalau kita takon jumlah itu begini nanti orang itu jumlah berarti mau omong berarti tidak mau mendampingi kita mau omong karena tantangan kita itu luar biasa berat hari ini. Saya ngomong sama Mas Jali kalau Mas Dapat sekitar tahun mau didik mau ADB angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Ya pendamping bisa ngerti payah nanti mendampinginya gimana. Kita itu pada angka baru 6,91 tahun. Artinya apa? SMP kelas 1. Padahal kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Nek pendamping desa orang melu mikir iki sopo sing arep mikir. Karena jenengan yang akan bersentuhan langsung pada masyarakat. Jika saya minta Mas, nanti kalau ketemu masyarakat jangan hanya ngomong soal APBD, jangan hanya ngomong soal administrasi desa. Tapi hari ini yang sedang dibutuhkan itu adalah memotivasi orang tua, memotivasi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sekolah. Dua tahun lalu saya mengumpulkan kades kepala sekolah tamat. Tapi hanya sekali aja progres belum. Karena banyak tantangan di sekolah. Yang hari ini para politisi kampanye sekolah gratis, betul. Sekolah orang bayar, tapi pemerintah orang konsekuen, memberikan operasional tidak cukup, mungut minta sumbangan, sekolah orang wani. Ada yang berani minta sumbangan, tapi tahu-tahu dilaporkan. Kepala sekolah dipanggil APH. Yang terjadi apa hari ini? Anak-anak kita itu tidak mendapatkan ruang untuk berkompetisi secara luas. Kenapa? Karena guru-guru kepala sekolah dorawani ngirim ke siswane lomba. Karena lomba berimplikasi biaya. Dana bos ora cukup. Saya minta bantuan betul terkait dengan peningkatan kualitas SDM, utamanya untuk sekolah. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wakil berjuang bisa mendapatkan sekolah rakyat, meskipun perjuangannya luar biasa. Jadi bangun di Candi Hasan, insya Allah nanti daya tampungnya 1000 tiap tahun, 300 SD, SMP, SMA. Tapi saya kemarin sudah melapor ke tenaga ahli presiden. Kalau bisa Wonosobo minta yang SMA aja. Alasannya apa? Alasannya setiap tahun kita punya 1000 lulusan SMP, MTS yang belum bisa sekolah ke SMA, SMK. Alasannya apa? Macam-macam. Ono sing alasannya biaya, ono sing alasannya transportnya angel, ya kan? Ono sing masalah orang masuk donasi dan lain sebagainya. Kalau yang SD SMP no problem sudah. Kalau yang SMP yang SMA ini yang jadi problem. Belum lagi yang SMA ke perguruan tinggi, kita masih lebih jauh. Yang pertama saya minta bantuan karena kualitas SDM itu nanti implikasinya macam-macam.
Saya kalau nggak salah tanggal 2 Mei atau diminta bicara di depan teman-teman guru. Kaitannya dengan bagaimana tata kelola pendidikan. Hari ini kita semua pegang HP. Mereknya hampir semua Samsung, kalau enggak Oppo, ya. Produknya di kalau enggak Cina ya Korea, ya kan? Masa orang Indonesia kita tidak tahu seperti itu. Hari ini mobil listrik yang paling soal ketahanan pangan. Setiap detik nyawa lahir, betul? Tapi juga setiap detik juga lahan pertanian berkurang, ya kan? Sing lahir butuh mangan ora? Nek biyen dipakani jagung, oke. Saiki dipakani jagung dikatakan miskin. Dipakani layan katakan miskin. Sehingga semua pengen makan nasi beras. Yang kedua, saya minta bantuan teman-teman pendamping bisa ubah mindset masyarakat Indonesia. Manfaatkan setiap jengkal tanah untuk bisa menghasilkan produk makanan. Pertama, apapun kita hari ini akan terasa betul. Beberapa bulan yang lalu, Pak Faktor kita pimpinan perangkat daerah saya sampaikan perang Amerika Israel Iran itu membawa dampak suplai bahan pangan nggak ke Indonesia. Gandum misalnya, ya kan? Kedelai, ya kan? Bahan bakar pasti. Karena sekarang sudah. Oleh karena itu ke depan perangnya itu bukan perebutan macam-macam, tapi perebutan bahan makanan. Yang kita bisa menyediakan semuanya. Tapi kalau mindset masyarakat tidak diubah, tidak diberikan pemahaman, ya kita akan repot. Karena kesulitan hari ini adalah regenerasi petani yang sangat sulit. Ada yang jadi petani di sini? Nyambil petani? Mana yang nyambil petani? Mana? 1, 2, 3, 4. Serius ki? Nanggung kok petani ini. Karena agak ini Pak, kebanyakan terutama untuk Pak Ibu dari Haji. Karena gini, kemarin kita jalan-jalan desa itu lagi perpal data PPI, penerima bantuan PPI, jadi perpal di desa-desa ini. Nah itu Pak Kades, jadi dari dulu saya komunikasi dengan perangkat desa. Tentunya juga anak buah jenengan yang menjadi korban dengan data kemiskinan yang terpusat itu sebenarnya kan bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa loh Pak. Dulu DTKS, sekarang DTSEN itu karena datanya terpusat, akhirnya perubahan data di bawah itu seringkali menjadi lama prosesnya. Itu masalah real di lapangan ya Pak. Mohon bisa disampaikan ke pusat bahwa kita ini kan sudah otonom, kabupaten bahkan sampai desa sudah otonom. Kenapa program-program bantuan sosial itu masih terpusat di kementerian? Kenapa enggak didelegasikan ke daerah agar kemiskinan yang dinamis itu bisa tercover lebih cepat Pak? Mohon bisa disampaikan di tingkat nasional. Karena notabene yang menjadi korban Bapak Kepala Desa dan perangkat-perangkat desa. Karena data dari desa kan rutin ya Pak ya, Pak Kades.
perubahan data rutin, tapi verifikasinya kadang kan lama sekali kan. Akhirnya seringkali desa yang sudah dapat TKA BPNT nggak diubah, karena kalau diubah bisa jadi datanya penerimanya tidak datang lagi kan gitu Pak. Nah, barangkali bisa disoundingkan ke tingkat nasional agar mekanisme bansos didelegasikan ke daerah otonom, paling tidak kabupaten lah, agar perubahan data kemiskinan itu lebih cepat terkaptur, agar lebih cepat berubah. Itu pertama Pak. Agak panjang Pak, pertanyaan Bapak. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan bantuan PBI yang BPJS ini, ketika Menteri Purwobaya menyampaikan ada perubahan sistem keuangan ke desa, kami asosiasi kepala desa seluruh Indonesia itu secara cepat menghadap dan audiensi dengan beberapa kementerian. Yang ini kaitannya yang disampaikan adalah kaitannya dengan Kementerian Sosial. Jadi kita sampaikan bahwa taraf hidup masyarakat itu kita evaluasi 5 tahun sekali. Jadi perlu ada perubahan data kemiskinan. Ini akan terlihat. Jadi negara akan menyampaikan bahwa negara yang warga miskin berapa ribu, itu tiap 5 tahun ada evaluasi. Itu kita sampaikan Pak, karena saya menyadari juga, mengalami juga bahwa di desa itu sudah banyak kepala keluarga yang sudah tidak pantas mendapatkan bantuan, tetapi masih mendapatkan. Terbalik, yang harusnya mendapatkan tapi justru tidak mendapatkan. Itu kita sampaikan ke Kemensos. Dijawab oleh Dirjen bahwa pola itu nanti kedepannya akan dievaluasi. Mudah-mudahan tidak lama lagi dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, mudah-mudahan semua akan ditempuh agar mencapai keadilan. Jawabannya seperti itu. Jadi untuk PBI langsung ada jawaban bahwa sebenarnya itu hanya untuk menjawab awal, karena banyak data yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam PBI dan negara dalam menganggarkan terus, membayar terus ke BPJS, sehingga negara mengambil alih untuk menghentikan, kemudian sekaligus dalam beberapa hari membuka lagi. Kalau mau mengaktifkan itu ada linknya, itu bisa diaktifkan kembali. Jadi hanya untuk yang kalau sudah meninggal, berarti kalau tidak bisa mengaktifkan kembali dengan sendirinya itu adalah negara tidak menganggarkan. Mudah-mudahan warga kita yang belum bisa mengaktifkan, nanti pendamping bisa membantu, linknya sudah ada. Oke. Terima kasih, itu aja. Kita sama-sama, tapi lebih baik kita mengenal satu sama lain. Kita bisa diskusi dengan Pak Aparji, bisa diskusi dengan PKK di Wonosobo. Ini hal yang tak kira belum ada selama 10 tahun saya belum ada acara kita diskusi dengan Pak Kepala Desa dan Kabin Kepala Desa di Wonosobo. Tentunya ketemu Pak, ini saya hanya mau pertanyaan seperti ini Pak. Dulu mungkin Pak Abadi sudah lama sekali di tahun mungkin pasca pertama Pak Abadi menjabat jadi kepala desa atau jadi Bapak. Silakan Pak, Asmani Pak. Itu di perjuangan dari kepala desa itu adalah dulu undang-undang desa nomor 6 Pak, kaitannya subdedas sama KWC. Yang semangat dulu di perjuangan adalah bagaimana desa itu diberikan sebuah alokasi dan kewenangan khusus untuk mengelola desanya. Dan di hari ini
kita dikebiri terus terang saja. Saya melihat bahwa desa itu sekarang dibatasi semua kewenangannya dan ada undang-undang yang baru yang tentunya itu tidak bisa hari ini desa sekarang membangun dengan caranya desa dengan seperti apa yang 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, sejauh mana nanti semangat dari kepala desa ini, mungkin khususnya di Wonosobo atau nanti secara umum seluruhnya di Wonosobo, memperjuangkan dulu waktu bagaimana terbentuknya undang-undang desa yang pertama, yang undang-undang desa nomor 6 itu. Karena saya melihat bagaimanapun dana desa itu yang sebelum pemerintahan hari ini itu memang sangat membantu dari masyarakat, dari kegiatan dan lain-lainnya. Saya tidak melihat bagaimana yang terjadi di sini, tapi saya melihat dari sisi positifnya, bagaimana kegiatan pemuda, bagaimana kegiatan elemen masyarakat itu terbantu dengan adanya dana desa. Tapi hari ini ada tanggung jawab secara menurut saya adalah tanggung jawab bagaimana kepala desa lagi mengadvokasi, Pak, jangan sampai hilang lagi dana yang seperti itu untuk kegiatan masyarakat, karena masyarakat sudah 9 tahun ini diberikan pilihan pembangunan, terus sekarang hanya yang dibangun operasi desa. Permasalahan kita juga kita tidak bisa menghitung sejauh mana efektivitas operasi desa di desa itu nanti, karena setiap desa ada operasinya. Ini secara profit nanti itu analisanya gimana itu belum masuk ketika semua desa ada, jumlah pembelinya, jumlah anunya juga sedikit aja, cuma hanya di lingkup desa lah. Ini perkembangan secara pengembalian modal yang kemarin bicara itu bagaimana, itu yang jenengan yang harus menurut saya ini memang harus dipelajari lagi atau diadvokasi lagi bagaimana desa itu kembali lagi ke kewenangan yang dulu pernah diperjuangkan dulu, jangan sampai hilang. Menurut saya seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendamping undang di Mas Hasan. Domingan masalah administrasi desa, kebijakan desa, domingan ini Maluku Pak Koordinator. Maluku itu yang pensi merah. Kita kan harus menyampaikan guyon karena ini saya mati secara psikologi ini menunda waktu, mengisi waktu agar acara yang dimaksud ini kecukupan. Maka ya apa-apa. Pak Kades biasanya senang doain. Nanti Pak Heru juga belum mengeluarkan buktian. Tapi buat saya malah justru terima kasih pendamping desa duwe sejarah profesi tukang kutut, silaturahmi duduk duduk-dudukan tapi sambil domingan kepentingan desa. Ini yang luar biasa, Pak. Daripada terlalu formal. Mengapa saya mengenal Pak Hedi? Apapun mohon maaf lahir batin dan saling mendoakan sukses semua. Begitu Pak Jamil. Pak Jamil ini baju paling hitam ini juga luar biasa. Satu kata setelah memaafkan tadi saya berdiri di sebelah Pak Sekda Pak Hedi, ikut nyanyi Mas PKB. Ini ada penggalan kata. Mas Idris, mana Mas Idris? Yang paling ganteng. Tepuk tangan buat Mas Idris. Pendamping desa, Mas Koordinator, tugas mulia. Tadi maaf. Kemudian di balik tulisan terakhir, mengabdi desa, membangun Indonesia. Ini Mas Hasan luar biasa saya sampaikan. Biasanya ngembang ya ngembang, kancane muni ya muni, kancane begit perlu begit. Ning maknane biasanya seorang di terus senang Mas Hasan. Maka saling mengingatkan tugas mulia. Makanya sing segel, sing dinas ini. Dan yang paling susah dan paling berat yang pendamping Pak Koordinator. Mohon maaf, lalu mendampingi keluarga saja susah, silo bersiji Pak. Apalagi mendampingi wong sak desa, betul enggak? Betul.
mendampingi bagaimana tata administrasi yang baik, karena kades identik desa, desa identik kades dan perangkat. Mestinya para pendamping yang kita komunikasi, memberikan bimbingan sudah dilakukan, ini baik sudah. Tapi ketika kades yang didampingi niati kon kenceng malah menggok, niati kon maju malah mundur dan lain sebagainya. Artinya kurang sinergi dalam pendampingan ini adalah sangat berat buat pendamping. Oleh karenanya sing SBL, karena 225 kepala desa ya sikap tujuannya, tata kelolanya, niatannya jadikan berbeda-beda Pak. Maka secara psikologi mari bermitra, mari bekerja sama, mari persaudaraan, kekeluargaan, agar konsepnya koyo karo sopo. Pak, Mbak pendamping ada kepentingan, Pak Kades ada kepentingan untuk tata kelola menyelenggarakan pemerintahan desa, identik membangun desa. Tadi Pak Sekda juga mengatakan pendamping desa, bukan pendamping kepala desa. Tapi desa identik kades Pak, karena apa? Yang menggerakkan roda pemerintahan di desa, maju mundurnya, hitam putihnya, kayak apa ini adalah dengan dasar aturan dari atas sampai bawah. Dasar undang-undang desa ini adalah kades dan perangkat desa. Oleh karenanya ini kuncinya, koordinasi yang baik, sabar, telaten. Karena itu 265 kepala desa ini berbeda, tapi niat tujuannya pasti sama. Divisi-divisi kita akan mau mendaftar menjadi kades, tanya Pak Heru yang sudah senior. Setiap calon kepala desa pasti membuat visi-visi yang sangat baik. Tapi ketika jadi kepala desa, mohon maaf, sekelas betul enggak? Sekelas atau keterbatasan SDM, atau kepentingan, atau dalam lingkaran pemerintah desa ini ada beda variasi berpendapat, bisa dinilai kurang dalam pengetahuan. Ini salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi majunya desa melalui kepala desa, visi-visinya yang dibantu oleh perangkat desa. Ini mohon maaf ini Mbak Jamil. Namun demikian saya apresiasi banyak kepada para TPP bahwasanya selama ini tidak ada yang namanya keluhan-keluhan, maaf lah, paling namanya bicara kurang ini wajar Pak, mohon maaf. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, kurang ya dilengkapi, tapi selama ini baik kok. Artinya para TPP ini tetap semangat, tetap konsep seduluran oke, berkawan oke, dalam rangka wujud tanggung jawab masing-masing dan semua elemen ini berjalan dengan baik. Oleh karenanya sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengatakan apresiasi buat TPP, tepuk tangan agar semua sehat dan sukses. Kalau sebelum kami jawab Mas, tak lewati pesan sampai yang usul yang kumisan tadi Mas yang dari Sepuan, Mas Heru teman kita. Mas Heru ini pejuang, Mas Idris pejuang. Mas Heru ini nek coro istilah Jawa ini Mas Muhammad ini suka melalai, milarah. Jadi kalau ada kepentingan desa, kepentingan kepala desa, baik in maupun eksternal, ini dapat diusulkan langsung tangkap. Oleh karenanya kami sangat berapresiasi dan gak nyangka kalau kesempatan ini bisa duduk bersama dengan Mas Heru. Ini sekarang beliau menjadi Sekretaris Jenderal Aksi dari perkumpulan kepala desa se-Indonesia. Ini luar biasa. Mudah-mudahan beliau dari diberi kesehatan, banyak umur, suksesan untuk kita semuanya. Tepuk tangan buat beliau Pak. Dan Mas Heru, doakan, perjuangkan mereka agar regulasi aturan di era Bapak Prabowo ini, bermaaf, yang konon ada yang mengartikan bahwa sekarang kok
pemerintahan sekarang rasanya lebih cenderung ke negatifnya. Saya mewakili dari PKKW mengajak untuk husnudon, prasangka baik. Siapa tahu beliau Pak Presiden ini sekarang lagi ngetes kepada kita. Regulasi aturan yang angan-angannya wis pas wis bener sampai ke bawah bakal dinikmati dan baik. Tapi saat sekarang kan konon belum. Tapi siapa tahu Pak Muhammad tahun berikut masih ada kesempatan sampai tahun 2029 nanti ada perubahan regulasi aturan yang pro kita, pro pendamping desa, dan termasuk tadi mohon maaf sudah kembali kita menyampaikan dari undang-undang tahapan sejak dulu ya nomor 6 ya kemudian sampai undang-undang aturan sampai sekarang yang konon ceritanya adalah wah ya ada pangkasan, ada efisiensi anggaran, kemudian ada program yang bisa dikatakan apa itu pesanan dari pusat, kemudian dari bawah merasa diberdiri. Pada di desa adalah nafasnya harus musyawarah desa, kemudian kewenangan masyarakat melalui BPD ini memutuskan suatu kegiatan yang paling penting, yang paling skala prioritas, tiba-tiba dipotong dengan kebijakan aturan yang baru. Ini memang manfaat, tapi apapun itu kita mari mencoba tambah dewasa, tambah sabarnya, tambah cerdasnya dalam penyikapan situasi dan kondisi seperti ini. Dan bisa ngomong hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berkomentar. Ini dari PKKW pesan seperti itu. Karena apa? Salah ucap, salah komentar, barangkali nanti salah tafsir. Oleh karenanya selamat buat pendamping desa, selamat buat kades, selamat buat desa, dan maju bersama, semangat bersama untuk desa. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan yang terakhir sekali lagi minta maaf lahir batin dari jajaran pengurus PKKW dan kades-kades di tiap-tiap kecamatan kepada tiap-tiap pendamping yang mestinya dalam berinteraksi bekerjasama banyak hal yang kurang baik kata-kata maupun tingkah laku. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dalam ini saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.